wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Markus Tiawan Marpaung dengan NIM B1A123141 dan teman di sebelah saya Nova Rifki Akbar dengan NIM B1A123140 dan teman di sebelah saya Aldia Pensa DHFA dengan NIM B1A123152. Di sini kami ingin menjelaskan tentang kasus tanah ulayat di Sumatera Utara berupa konflik PT TPL dengan masyarakat adat. Silakan simak videonya. Halo semuanya, saya di sini ingin menjelaskan tentang kasus tanah ulayat di wilayah Sumatera Utara. Nah, di kasus ini melibatkan tentang tanah. Tanah sendiri dalam bahasa Latin yaitu agraria. Dan di tanah ini memiliki hukumnya sendiri. Di Indonesia, tentang tanah ini diatur dalam UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria, atau yang kita kenal sebagai hukum agraria. Nah, hukum agraria sendiri berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang berada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, di dalam UUPA sendiri banyak membahas tentang hak-hak tentang tanah. Contohnya seperti hak guna bangunan, hak pakai, dan hak ulayat. Nah, hak ulayat sendiri berarti hak yang diberikan kepada pemerintah kepada masyarakat adat untuk mengelola tanah yang dulunya memang digunakan masyarakat adat. Kemudian hak ulayat ini diakui secara hukum. Nah, di Sumatera Utara sendiri, tanah ulayat yang menjadi pokok permasalahan kasus ini diklaim atas PT Inti Indorayon Utama. PT tersebut bekerja di bidang kertas. Nah, sejak awal berdirinya PT tersebut, masyarakat adat sebenarnya menolak dengan keras karena PT tersebut berdiri di atas tanah masyarakat adat. Dan seiring berjalannya konflik yang ada pada PT tersebut akhirnya ditutup atau dibekukan. Akan tetapi selang beberapa minggu kemudian PT tersebut dibuka kembali dan berganti nama menjadi PT TLP yang panjangannya yaitu Toba Palm Lestari. Nah, saat berganti nama ini, PT tersebut mendapatkan investor asing yang menjadikan PT tersebut menjadi semakin kuat. Nah, kedudukannya di PT tersebut menjadi lebih berani akan hukum karena banyak dari kasus-kasus yang beredar seperti kasus penyerobotan tanah yang saya sebutkan tadi. Itu pemerintah menjadi tutup mata akan hal tersebut. Kemudian masyarakat melakukan demo, kan tetapi demo tersebut juga tidak ditanggapi oleh PT tersebut. Kemudian masyarakat akhirnya ramai-ramai mendemo PT tersebut dengan cara melakukan mogok kerja dan mogok sekolah. Nah, konflik yang lain yang timbul atas PT tersebut melakukan pembuangan limbah yang tidak terkontrol, yaitu seperti limbah cair yang menyebabkan iritasi dan polusi udara yang menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, konflik lain yang terjadi yaitu PT tersebut melakukan perusakan hutan. Yang ini menyebabkan perusakan hutan akan menyebabkan
bencana alam yang besar seperti tanah longsor dan banjir. Ini menyebabkan warga resah dan warga ingin melaporkan tersebut, tapi ya PT tersebut ya kebalakan hukum karena pemerintah tidak menanggapinya dengan serius. Balik lagi ke permasalahan awal, PT tersebut melakukan pengklaiman terhadap tanah ulayat. Nah, seperti yang PT tersebut klarifikasi di dalam webnya, bahwa PT tersebut tidak melakukan pelanggaran karena tanah yang ia duduki murni dari pemberian pemerintah atas konsesi hutan. Akan tetapi di dalam penyerahan hak guna itu, masyarakat tidak ikut melakukan musyawarah dan melakukan penandatanganan dalam hal tersebut, yang menyebabkan bahwa itu hanya pemberian secara sepihak karena tidak ada masyarakat yang andil dalam penyerahan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya oper kepada Nopal. Setelah mendengarkan penjelasan dari Markus mengenai kasus sengketa tanah ulayat antara PT TPL dengan masyarakat adat sekitar, ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari adanya kasus tersebut. Dampak yang terjadi yaitu adanya polusi udara yang diakibatkan oleh pabrik. Hal itu terjadi karena pabrik melakukan aktivitas yang menghasilkan banyak limbah yang dibuang tetapi tidak diawasi dan tidak terkontrol. Akibatnya, masyarakat adat sekitar mengalami gangguan pernapasan dan iritasi pada kulit. Oleh karena itu, mereka ramai melakukan demo kepada PT tersebut, tetapi PT tersebut tidak menanggapi demo tersebut dan tidak memberikan jawaban apa-apa atas demo yang dilakukan oleh masyarakat adat sekitar. Dan mereka juga melakukan mogok kerja dan mogok sekolah sebagai tanda unjuk rasa, sebagai rasa perlawanan terhadap PT tersebut, karena demo yang telah mereka lakukan sebagai perjuangan untuk melawan PT tersebut, tetapi tidak mendapatkan hasil apapun dan tidak mendapatkan tanggapan apapun dari PT tersebut. Dampak lainnya yang terjadi yaitu adanya perluasan lahan PT yang mengambil dari tanah ulayat yang harusnya menjadi hak masyarakat adat sekitar. Akibatnya masyarakat adat sekitar semakin merasa kesal dan marah kepada PT tersebut karena telah mengambil hak yang seharusnya menjadi milik masyarakat adat sekitar. Akibat lainnya juga yaitu masyarakat adat sekitar takut akan terjadi bencana alam yang berupa tanah longsor dan banjir karena PT tersebut melakukan perusakan hutan yang berupa penebangan pohon secara liar, yang seharusnya pohon itu menjadi hak masyarakat adat sekitar karena tanah ulayat itu sebagaimana tanah ulayat seharusnya menjadi hak untuk masyarakat adat sekitar. Jadi sekian dampak dan akibat yang terjadi dari kasus tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan dari Noval tentang dampak dan akibat dari kasus PT TPL, kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah perlu melakukan pembaharuan hukum mengenai tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat, serta melakukan pencegahan terhadap eksploitasi dan konfliknya. Selain itu, pengesahan RUU tentang masyarakat adat perlu diprioritaskan agar ada kepastian hukum mengenai hak dan wilayah masyarakat adat, selagi menjaga komitmen negara untuk melindungi keberagaman budaya. Di sisi lain, pemerintah dalam menangani kasus seperti tadi harus bertindak secara tegas dan adil terhadap kedua belah pihak, karena selama ini PT TPL jelas melakukan pelanggaran hukum, akan tetapi selalu lolos dari hukum, jeratan hukum. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.